Salam, selamat siang untuk kita semua, saudara-saudara terkasih. Pada siang ini kita akan membahas satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah dibentuk di dalam tekanan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-5 ya, Roma 5 ayat yang keempat, dan juga dari kitab Yakobus ayat 1, kitab Yakobus 1 ya ayat 2 1 sampai dengan kitabnya yang ke-3. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca dulu kitab Yakobus. Di sini dikatakan bahwa Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang keempat dikatakan bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita tidak ingin yang namanya hidup dalam kesulitan. Semua orang pasti ingin hidupnya baik-baik saja. Semua orang ingin agar perjalanan kehidupannya itu mengalami suatu kemulusan ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada persoalan. Namun di realita dalam kehidupan kita seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, kita perlu tahu bahwa kitab Yakobus ini ditulis untuk ke-12 suku di perantauan ya. Kita bisa dilihat di ayat yang ke-1. Nah, untuk apa? Untuk mereka itu dikuatkan lagi imannya ya. Mereka itu dikuatkan lagi karena saat itu mereka sedang mengalami penganiayaan, pencobaan, persoalan, bahkan ada dosa yang terjadi yang membuat mereka memiliki kekhawatiran, ketakutan. Sehingga di sini Yakobus menuliskan kepada mereka untuk apa? Untuk mereka kuat dan tabah di dalam iman, dan tabah dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka tetap percaya kepada Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini, saudara-saudara yang terkasih? Ada 3 kebenaran yang kita tahu bahwa dalam kesulitan itu seringkali kita merasa tidak nyaman. Tapi sini kita akan belajar tentang 3 hal kebenaran terkait dengan kesulitan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini, kesulitan yang dialami oleh ke-12 suku perantauan itu sebenarnya adalah apa? Untuk apa? Kesulitan itu mengalahkan kesombongan. Nah, kenapa dikatakan mengalahkan kesombongan? Yang pertama itu adalah ketika kita dalam kehidupan kita merasa sombong dengan semua yang kita punya, bakat talenta yang kita punya, kita mulai tidak lagi menjadi sikap yang rendah hati. Disitulah ya bahwa Allah mengizinkan kesulitan itu terjadi untuk apa? Untuk menegur kesombongan kita. Ilustrasinya, seorang raja memiliki mahkota, memiliki kekuasaan, dan juga dia memiliki jabatan yang tinggi. Tapi ketika raja itu jatuh sakit, dia hanya bisa terbaring lemah. Mahkota yang dianggap sebagai sesuatu tahta yang sangat istimewa menurut dia itu tidak bisa menyembuhkan dia. Kekuasaan yang dia miliki itu tidak bisa membuat dia sembuh. Jabatan, dudukan yang dia punya, dia nggak bisa membuat dia sembuh. Dan dari situ dia menyadari bahwa saya membutuhkan orang lain, dan ada di posisi ini bukan karena saya sendiri, itu semua karena orang lain. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini? Bahwa kesulitan Tuhan izinkan karena apa? Kita terlalu nyaman ya, kita terlalu nyaman tinggal di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa aman, damai ya. Kadang itu membuat kita lupa Tuhan, bahwa kita menganggap bahwa semua itu baik-baik saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sehingga apa yang bisa kita pelajari dari bagaimana kesulitan itu menghancurkan kesombongan? Sebagai pribadi, kita tidak boleh memiliki pribadi yang sombong. Kita juga harus rendah hati, karena dalam kehidupan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sendiri. Nah, lalu hal apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, kalau tadi bicara tentang kesulitan itu untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan. Nah, yang kedua adalah lewat kesulitan itu untuk apa? Untuk membentuk ketahanan. Ketahanan apa? Iman dan mental ya.
Kenapa sini dikatakan iman dan mental apa? Untuk apa? Supaya orang-orang suku-suku yang ke-12 itu yang berada di perantauan itu memiliki iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, memiliki iman yang tetap teguh dalam Tuhan sekalipun situasi yang mereka alami itu tidak mengalami perubahan. Tapi apa? Iman mereka kepada Yesus Kristus itu harus membuat mereka semakin bertumbuh. Jadi seringkali dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengalami masalah dan ketika kita mengharapkan sesuatu perubahan itu terjadi, namun Allah belum mengizinkan. Bukan berarti Allah tidak ingin, tetapi Allah ingin melihat apakah kita terus mengandalkan Tuhan atau justru kita malah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa Tuhan tidak lagi melihat saya, Tuhan telah menutup mata bagi saya, Tuhan tidak lagi mendengar apa yang saya doakan. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara terkasih. Ketika bicara tentang kesulitan itu menahan tekanan, kita sudah lihat di dalam ayat Roma yang kelima, di situ dikatakan bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana situasi yang tertulis bahwa Rasul Paulus sekalipun juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 itu dikatakan bahwa saat itu Rasul Paulus merasakan ada duri di dalam daging. Artinya Rasul Paulus sendiri yang memiliki kehidupan kerohanian saja masih memiliki duri dalam dagingnya, sehingga dia minta apa? Untuk apa? Engkau nyakanlah iblis itu. Iblis itu apa? Malaikat itu, ya. Untuk apa? Mencabut duri dari dagingku. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya, Yesus tidak mencabut duri yang ada di dalam. Yesus justru memberikan dia kekuatan bahwa di dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Ya, jadi di dalam kelemahanlah kuasa Yesus nyata. Kali ketika kita dalam kehidupan kita merasa nyaman seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya serba aman, serba bisa, serba gampang, membuat kita melupakan Tuhan, membuat kita merasa bahwa diri kita telah bisa. Tapi ketika kita mengalami persoalan, disitulah Allah mau melihat kita. Apakah ketika kita dengan masalah kita kembali datang kepada Tuhan, atau justru kita malah lebih meninggalkan Tuhan karena kita merasa apa? Tuhan tidak ada lagi. Contoh Alkitab yang bisa kita lihat adalah bagaimana yang dialami oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara-saudara. Itu membuktikan bahwa dia memiliki ketahanan iman karena dia percaya Yesus mampu memulihkan dia. Walaupun di awalnya dia menggunakan egonya dia untuk apa? Masih mengandalkan pikiran dia. Dengan kekayaan yang dia punya, harta yang dia punya, dia telah pergi berobat ke dukun-dukun, ke tabib-tabib, tapi tidak mengalami kesembuhan. Justru malah lebih daripada itu dia mengalami hal yang lebih buruk. Kita tahu ya, kalau orang sudah mengalami situasi yang mengalami penolakan atau mengalami tidak kesembuhan, ketika sudah berjuang, sudah berusaha tapi tidak sembuh-sembuh, orang mulai putus asa. Tapi ini tidak dialami oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu ya. Dia justru bertahan, bergumul, selalu mendoakan persoalan yang dialami, sakit yang dialami bertahun-tahun, hingga suatu saat Yesus menyembuhkan dia. Ini merupakan apa? Dia bagaimana iman itu dia tetap bertahan, ya, memiliki mental yang kuat untuk yakin bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dia walaupun bukan saat ini. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, saudara-saudara terkasih, bahwa kita ketika mengalami persoalan mendoakan apa yang kita rindukan. Mungkin kita yang saat ini sedang kuliah, atau mungkin kita juga yang saat ini sedang kerja. Ya, ketika kita mendoakan untuk apa? Untuk ada biaya, tapi saat itu belum tiba waktunya. Nah, itu justru akan membuat kita bosan. Ya, hari berganti hari, Tuhan tidak menjawab doa. Hari demi hari kita mulai merasa bosan, lalu mulai memikirkan cara untuk apa saya berdoa jika Tuhan pun tidak menjawab. Lalu kita yang bergumul tentang pekerjaan, berbulan-bulan bergumul, tapi Tuhan belum menjawab doa kita. Nah, seringkali kita merasa kecewa dan merasa putus asa dengan hal ini. Namun firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita juga, bahkan di sini dikatakan kepada orang-orang yang ada di perantauan itu, bahwa mereka itu harus berbahagia ketika mereka mengalami suatu masalah, atau berbahagia ketika mereka harus mengalami suatu pencobaan, tekanan. Karena apa? Dari persoalan yang mereka hadapi, dari situasi yang mereka hadapi, mereka mengalami ketekunan. Tekun untuk apa? Terus untuk berdoa. Dan ketekunan itu akan membangun apa? Mental mereka tahan uji, ya. Dan ketika
ketekunan itu membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin tahan uji, maka apa di sini dikatakan dan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi ketika ketekunan yang kita alami, ketika kita mengalami tahan ujian, kita tahan ujian yang ada, kita sabar menderita, kita tetap percaya, kita tetap menyerahkan sama Tuhan, maka di sini kata bahwa ketika hal itu telah berbuah matang, kamu menjadi sempurna, ya, dan utuh serta tidak kekurangan apa. Artinya apa? Ketika ada masalah datang, kamu sudah siap. Kamu punya cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali merefleksikan dalam diri kita bahwa masalah yang datang selalu silih berganti. Tetapi biarlah kita memiliki iman yang tidak pernah berganti, iman yang tetap bergantung pada Tuhan, memiliki mental yang kuat untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang saat ini terjadi, mungkin saat ini belum, mungkin besok belum Tuhan menjawab, mungkin lusa, mungkin beberapa hari, beberapa minggu Tuhan belum jawab. Jangan pernah berhenti, tetapi mari justru membuat kita semakin tekun datang kepada Tuhan. Karena ketika kita tekun, kita menimbulkan apa? Suatu kebahagiaan. Bagaimana kita memiliki ketekunan itu berbuah, kita akan menjadi beruntung. Karena apa? Kehidupan kita semakin dekat dengan Kristus, kita semakin dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari biarlah setiap kita juga jangan menganggap rendah setiap persoalan yang ada, tapi kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, adalah apa? Lewat kesulitan itu membuat kita berbalik kepada Yesus. Kalau yang pertama tadi bahwa kesulitan itu menghancurkan kesombongan, lalu dengan kesulitan itu membentuk ketahanan iman dan mental kita, maka yang ketiga yaitu apa? Dengan kesulitan itu membuat kita berbalik kepada Yesus. Ya, seringkali orang mengungkapkan suatu kalimat bahwa begini, lihat, ketika sudah masalahnya sudah hancur, baru dia kembali kepada Yesus. Ya, ini juga sering menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita menjadikan Tuhan hanya sebagai tempat sementara. Padahal Tuhan menjadikan kita seumur hidup. Tuhan pengen kita selamanya, seterusnya. Ya, bukan saat kita membutuhkan saja, tapi dalam kehidupan kita seringkali hal itu terjadi ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita butuh, ketika kita datang sama Tuhan saat kita lagi dalam kesulitan. Ya, tidak masalah seperti itu. Saat ketika kita kembali sama Tuhan, kita mau merendahkan diri kita mau minta Tuhan pakai kita, minta Tuhan yang menguasai setiap hati kita, memberikan kita semangat, motivasi untuk tetap bertahan. Ya, jadi kita minta Tuhan untuk datang, kita berbalik, menyerahkan diri kita sepenuhnya. Ya, masalah pembentukan iman tidak bisa terjadi tanpa melalui suatu proses dan tekanan. Ya, ketika semua hal itu baik-baik, iman kita pun terasa aman. Bahkan kita tidak mau lagi. Bahkan kita terlalu terlena di dalam persoalan. Ya, sehingga di sini dikatakan juga bahwa ketika kita mengalami pencobaan, maka kita juga harus berbahagia. Ya, karena apa? Justru lewat masalah yang kita hadapi itu membuat kita datang kepada Yesus. Sehingga dalam Yakobus dikatakan bahwa saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, bagaimana Yakobus mengatakan bahwa berbahagialah ketika kamu dalam pencobaan. Untuk apa? Karena dari pencobaan itu, dari kesulitan yang kamu alami, membuat kamu datang kepada Yesus, membuat kamu sadar, membuat kamu ingat bahwa kamu adalah manusia biasa dan kamu hanya mampu dan hanya datang kepada Yesus yang akan memulihkan kamu, yang akan memberikan kekuatan, memberikan penguatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita, otot yang kita punya ini tidak akan terbentuk tanpa melalui suatu tekanan. Ya, bahkan fisik kita, badan kita tidak akan menjadi kuat kalau selama ini kita tidak pernah bekerja, selama ini kita tidak pernah berusaha, tidak pernah bergerak. Itu otot semakin lemah, jadi justru terbentuk. Dan ketika otot terbentuk, kita merasakan suatu kebugaran, kesehatan kita. Sama juga ya, periuk tanah yang dibuat tidak mengalami langsung serta-merta jadi, tapi mengalami tekanan, ditekan, dipres, dibentuk. Itulah kehidupan kita. Sehingga apa?
bisa kita pelajari bagaimana bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak persoalan, masalah yang akan kita hadapi. Tapi Tuhan mau pakai apa? Dikatakan bahwa berbahagialah dalam kesulitan yang kamu alami. Karena itu menimbulkan ketekunan untuk kamu rajin berdoa. Ketika kamu tetap bertahan di dalam ujian yang kamu hadapi, kamu akan beruntung. Bagaimana apa? Kamu akan memiliki suatu kebahagiaan, ya. Ketika apa? Kamu bisa melewati masalah-masalah demi masalah itu, dan lewat masalah itulah membuat kamu semakin tumbuh dan kamu semakin berkembang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pesan untuk apa? Bahwa kesimpulan kita bahwa tidak semua orang ingin hidup di dalam masalah, tidak semua orang ingin mengalami kesulitan. Tapi biarlah lewat kesulitan yang kita hadapi justru membuat kita semakin datang kepada Tuhan, membuat kita semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena Tuhan akan merubah semua. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan bilang mencampurkan tangan, maka semua yang kita inginkan, semua yang kita impikan, kita akan menjawabnya. Nah, saudara-saudara, kiranya perenungan pada siang hari ini boleh membentuk kita bahwa lewat masalah yang ada membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan marilah saya mengajak kita semua untuk mari kita melihat, kalau saat ini kita hidup terlalu dengan nyaman, mari kita segera datang kepada Tuhan, kembali berbalik kepada kita. Yang sudah mulai jauh dari Tuhan, kita berbalik, bahwa Tuhan senantiasa menunggu kita, menunggu saya dan saudara untuk senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Memberkati kita semua. Amin.